Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad muftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shattit lisani wahdil qalbi bi jahil mustafa wal ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, teman-teman para alim, para ulama, sesepuh ini sepuh yang saya kalian memuliakan. Sedaya orang ingkang dawuh rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada malam ini Allah perkenankan kita berkumpul di salah satu tempat dari tempat-tempatnya Allah yang disebut dengan Baitullah. Di sini tidaklah kita berkumpul kecuali berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah para hadirin wa hadirat rahimakumullah, tidaklah kita berkumpul seperti ini illa anzalat alaihimus sakinah, kecuali pasti diturunkan ketenangan di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Wa haffathumul malaikah, dan di tempat seperti inilah malaikat ikut berkumpul. Dan yang lebih hebat lagi, wa dzakarahumullahu fi man inna, semua saja yang hadir di tempat ini akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang saya inginkan, kepingin saya, ya, dong aku ngaji lek nyawang awakmu bingung menika aku malah ora konsentrasi, ati mikir apa malah hilang rek. Ati ngomong apa malah hilang. Ya wis nanti cukup nih. Nanti entek nih. Dan dari majelis seperti ini akan keluar bau yang harum sekali, yang luar biasa, yang mana bau harum itu akan sampai kepada
langit sampai ke langit, sehingga para malaikat pun faham betul bahwa apabila ada bau yang harum naik ke langit, itu berarti di situ ada satu majelis yang mana di majelis tersebut dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka untuk melengkapi amaliyah salawat kita, selain kita bersalawat setiap malam Sabtu seperti ini, diupayakan kalau di rumah itu tetap kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean yang baca salawat tadi, ya, yang baca salawat tadi, kalau itu yang dibaca bukan salawat, katakanlah ayat Quran gitu ya, katakanlah ayat Quran atau zikir selain salawat, itu dengan adanya jamaah berkumpulnya banyak orang seperti ini, kok di hatimu ada sedikit rasa riak. Apa itu riak? Ya pamer. Wah, melumpuk wong akerek. Nah, ini suaraku tak penak-penak no. Nah, apa mana ono cewek? Nah, umpamanya iku ndek atimu. Ya sapa ae. Kalau yang kamu baca itu sholawat, di hatimu kok seperti itu sholawat. Barokah sholawat, barokah Nabi Muhammad, itu sholawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Jadi sholawat itu walaupun kau baca dengan riak, ya, suaramu mbok penak-penak no umpamane, itu tetap diterima. Tapi lek ibadah selain sholawat langsung ditolak karo Gusti Allah. Langsung ditolak karo Gusti Allah. Awakmu maca Quran darusan Ramadan di speaker. Nah, macamu mbok penak-penaknya. Nah, terus di hatimu ono perasaan kayak gimana? Karena dirungokno wong lah macam-macam iku man. Itu keterima karo gak iku sik meragukan. Ya, sik meragukan. Tapi lek sholawat betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane untuk melengkapi sholawat, oh cuma ndek ngene to, lek awakmu ndek kene iki paling sholawatmu pun pira ya. Perbanyak sholawat di rumah. Perbanyak sholawat di rumah. Jadi kedekatan kita dengan Rasulullah itu adalah ketika lisan kita berzikir menyebut nama Rasulullah. Pada saat itulah posisi kita itu dekat dengan Rasulullah. Mulane cedek gawe itu tergantung akeh titike. Akeh titike. Mula ben sora do akeh lek maca selawat iku sing singkat. Enek selawat iku sing singkat sing diwaca karo dhewe. Dari dhewe. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini itu Imam Asy'arani dawuhaken bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala hadhihi salati, man qala hadhihi salata, faqad fataha ala nafsihi 70 baban min ar-rahmah. Wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas, fala yabghaduhu illa man fi qalbihi nifaqun." Lek cara terjemahan bahasa Inggris ini. Kami Kanjeng Nabi, sapa wonge kok maca sholawat dengan sifat sallallahu ala Muhammad, maka betul-betul dia telah membuka 70 pintu rahmat.
untuk dirinya. Maka betul-betul dia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya. Dan Allah akan menjadikan hati-hati manusia, Allah akan menjadikan hati ini menungso iku seneng nang wong kuwi. Dan tidaklah benci kepadanya kecuali orang-orang yang di hatinya ada penuh kemunafikan. Okay. Mulai perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dari sholawat itu macamnya wakai, cuman kebetulan yang dibahas di sini fadilah membaca sallallahu ala Muhammad. Ya, fadilah membaca sallallahu ala Muhammad. Allah akan bukakan 70 pintu rahmat dan Allah akan menjadikan api ini manusia itu demen nang wong sing maca sholawat karo sallallahu ala Muhammad. Riwayat di atas, Imam As-Samarqandi mendengar dari Nabiullah Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi yang masih hidup sampai saat ini itu ada dua, maksudnya di dunia ini, yaitu Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas alaihissalam. Sebenarnya 4, cuman yang 2 diangkat ke langit. Yang 2 adalah Nabi Idris dan Nabi Isa, itu diangkat ke langit oleh Allah. Yang 2 masih di dunia ini, yaitu Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas alaihimussalatu wassalam. Mula wong-wong sing ngujubno wae, sing biasa ngujubno sok-sok kan ngono. Bagindo gelir sing mbau reksa lautan, bagindo Ilyas sing mbau reksa daratan. Ya jane bener. Itu sebenarnya ajaran Islam. Memang rata-rata perjumpaan utawa wong-wong sing dikersakno sekepethuk karo Nabi Khidir ku rasa-rasa rata-rata itu di tempat-tempat yang dekat dengan air. Betul. Dekat dengan air. Nah, ini diambil dari sejarah. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam kepingin berjumpa dengan Nabi Khidir, maka diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di pesisir laut. Sampai akhirnya berjumpalah dengan Nabi Khidir. Sejarah itu kok ngono. Mulai dari situ akhirnya rata-rata wong-wong sing kepingin kepethuk karo Nabi Khidir ku rata-rata lakone riyadoe lakune iku mesti cedhek karo kali, cedhek karo segara. Nabi Khidir. Ciri khasnya Nabiullah Khidir alaihissalam niku jempolane niku mboten wonten belunge. Terus setiap jejak langkah yang beliau tinggalkan itu pasti akan tumbuh tanaman. Jadi lek melampah itu bekas langkah Nabiullah Khidir itu akan menghijau, berarti tumbuh tanaman di situ. Nabiullah Khidir. Nabiullah Ilyas niku teng daratan. Ngoten. Jadi Nabiullah Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, riwayat dari Imam As-Samarqandi, beliau berdua berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yaqulu sallallahu ala Muhammad illa ahabbahun nas."
wa in kanu abghaduhu wallahi la yuhibbunahu hatta yuhibbuhu Allahu azza wa jalla. Dawuh Kanjeng Nabi kados pun dipiringaken kalih beliau Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas alaihi wassalatu wassalam, dan ini diriwayatkan dari Imam As-Samarqandi. Tidaklah seorang mukmin mengucapkan sallallahu ala Muhammad kecuali dia pasti akan dicintai oleh manusia. Walaupun sebelumnya manusia-manusia itu membencinya. Wallahi demi Allah, tidaklah manusia-manusia itu mencintainya kecuali karena Allah mencintai orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya, fadilahnya memperbanyak sholawat dengan sighah sallallahu ala Muhammad. Bahkan ini miturut keterangan yang sering saya dengar termasuk dari guru, bahwasanya sighah sholawat inilah yang biasa dipakai oleh Nabiullah Khidir alaihi salam ketika beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Khidir ini sholawat nang Kanjeng Nabi sighahnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niki sholawate Nabiullah Khidir datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngakeh-ngakeh membaca sholawat dengan sighah ini buahnya apa? Satu, akan dibukakan 70 pintu rahmatnya Allah untuk dirinya. Yang kedua, dia akan dicintai oleh manusia walaupun sebelumnya manusia itu membencinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah mencintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki rungokno sing urung payu rapi iki lho rungokno. Lek sholawatmu model ngene iki mbok akehi. Oh iya. Lah semrintil nang. Kok ya ora paham diwarai ngene iki. Paham ora diwarai ngene. Dibukakan 70 pintu rahmat oleh Allah untuk dirinya. Yang kedua, Allah mencintainya, dan karena Allah mencintainya maka dia akan dicintai oleh manusia. Insya Allah nek awakmu ngakeh-ngakeh maca sholawat niki, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, insya Allah jodoh menjadi rezeki. Iya. Nah, 70 rahmatnya Allah itu 70 rahmat. 70 pintu kasih sayangnya Allah akan dibuka untuk Lalu ada kula oleh jasa tuh kok gendungan itu sedina semengi paling gak ding 1000. Lek zaman kula tasik teng Singasari Singan, wiritane lek mari salat Isya niku sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad niku ping 100 bareng-bareng ngoten. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450. Itu setiap selesai salat Isya. Insya Allah
Nek kula kalih sampeyan saged istiqomah niku, insyaallah urusan dunia niku beres kabeh. Urusan dunia niku insyaallah beres kabeh. Mboten. Nek nggih. Nek ijazah dugi guru kula niku sekali duduk langsung 1000. Lek nderek dhewe Mbah Yai Maimun ben ora abot-abot ben mari salat ping 200. Jangkep salat ping 5 berarti sedina sewengi ping 1000. Ngono lho. Intinya niku wau perbanyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun manten-manten kula sakjanan duwe kepinginan setelah kula baca fadilahnya. Setelah kula baca keterangan hadis sing wau nika sing pertama kali kula aturaken bahwasanya tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu fi baitin min buyutillah, di salah satu tempat baitullah, di salah satu masjidnya Allah. Di situ dia baca Quran, baca Quran. Kecuali Allah akan turunkan satu ketenangan. Illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, ini ke Quran. Lah mula untuk melengkapi kegiatan kita setiap malam Sabtu, kula niku kepingin diawali dengan membaca surah Yasin dulu. Kenapa surah Yasin? Karena surah Yasin adalah qalbul Quran. Surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu itu punya hati, ada hatinya. Dan hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Kemudian setelah saya baca fadilahnya surat Yasin, di antaranya wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala al-bala wal quhtu wal ghala'u wat ta'unu wal waba'u wal maradu bi hurmatiha. Iki tak cukup sembalane wae. Dan seumpama di satu wilayah, satu daerah, satu negara, di situ kok dibacakan surat Yasin, surat atau ditafsiri di situ surat Yasin, maka Allah akan mengangkat dari daerah tersebut, mengangkat apa? Mengangkat bala, mengangkat kuhtu itu kesulitan dalam kehidupan. Wal ghala, mengangkat kesulitan makanan, anggar pangan. Wat ta'un, dan mengangkat ta'un, menghilangkan ta'un. Wal wabak, dan penyakit. Wal maradu, dan penyakit. Nah, berarti kan luar biasa Yasin itu fadilahnya. Insya Allah barokah diwacakno Yasin, sering diwacakno Yasin. Jadi bangsane wabah, penyakit, balak, taun, insya Allah diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Dan kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan mencari ekonomi, kesulitan mencari kebutuhan hidup, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ini di antara fadilahnya surat Yasin. Kemudian antum perlu tahu,
Yasin itu sebagian tafsirnya Yasin itu artinya ya Muhammad. Ya, Yasin itu kalau diartikan ya Muhammad. Innaka laminal mursalin. Ya Muhammad. Yasin itu artinya ya Muhammad. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau laminal mursalin, termasuk salah satu dari para utusanku. Nah, innaka laminal mursalin. Jadi Yasin itu ya Muhammad. Makanya dengan keterangan ini, kula niku kok condong umpama sebelum kita mulai bersolawat kita baca Yasin dulu. Dan 2000 tahun terus hebatnya lagi, sesuai kali dawuhipun Kanjeng Nabi, man qara'aha kataballahu lahu qira'atul qur'ani asyara marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, kata Rasulullah, sekali, itu maka Allah akan menulisnya seperti atau mencatatnya seperti pahala membaca Al-Quran 10 kali khotaman. Jadi pahalane maca surat Yasin niku dicatat kali Gusti Allah kados khotam Quran ping 10. Kapan awakmu iso khotam Quran ping 10? Sak dodokan. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha qabla yakhluqa as-samawati wal arda bi alfai'am. Dan sesuai juga dengan apa yang telah didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan langit dan bumi, itu Allah membaca surat Yasin dan Toha selama 2000 tahun. Jadi setelah Allah itu membaca surat Yasin dan Toha selama 2000 tahun, baru Allah menciptakan langit dan bumi. Toha itu adalah ismun min asma'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha itu adalah salah satu nama dari namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yasin dan Toha itu sama, dua-duanya. Ya Muhammad, Toha sama Muhammad. Makanya ada ulama yang mengatakan barang siapa yang kepingin menghadirkan Rasulullah dalam majelisnya, jangan sampai meninggalkan salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dan tidaklah, maka setelah melihat keterangan-keterangan seperti itu, ketika para malaikat tahu dan mendengar
Allah membaca surat Yasin dan Toha selama 2000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, apa kata para malaikat? Qalu tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani suratani. Bejo banget kanggone umat Muhammad sing bakal kedunan surat loro iki. Iki jare malaikat. Bejo banget umat Muhammad sing bakal diturunno nang dheweke karo Gusti Allah surat loro iki, surat Yasin karo surat Toha. Wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin wa tuba liman tahammala bihima. Bejo banget yang wong sing apal surat Yasin karo surat Toha. Wa tuba li alsinatin tatakallama bihima. Bejo banget kanggone lisan-lisan yang selalu basah dengan surat Yasin dan surat Toha. Jadi sing muni bejo iki malaikat, ya. Maka sungguh beruntung sekali umatnya Muhammad yang mana surat Yasin dan surat Toha itu diturunkan kepada mereka. Dan lebih beruntung lagi umatnya Muhammad yang setelah surat Yasin dan surat Toha diturunkan kepada mereka, kemudian ada yang mau menghafalkan sehingga lisannya selalu basah dengan surat Yasin dan surat Toha. Dan ketahuilah bahwasannya ahli surga di dalam surga tidaklah membaca surat dari Al-Quran kecuali yang mereka baca di dalam surga adalah surat Yasin dan surat Toha ditambah surat Ar-Rahman. Mula sing wis apal Yasin karo Ar-Rahman kare nambahi surat Toha. Jadi di swarga iku sing diwaca Al-Qur'an sing itu surat Yasin, surat Toha karo surat Ar-Rahman. Lha iku arek-arek iku Yasin wis apal, Ar-Rahman wis apal sebagian. Kare Tohane sing durung. Ya mbuh lek diganti Cak Toha. Nggak ngerti aku. Ya ganti Cak Toha berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nek kula ningali keterangan-keterangan sing wonten niku umpami kita awali kegiatan sholawat kita dengan membaca surat Yasin, insyaallah kok lebih Yasin itu hanya 5 menit selesai, ya. Saya kira enggak terlalu menambah waktu, misalnya 5 menit selesai. Ya di aturannya imam itu tekannya mari. Pokok tuh imam loro kae lho. Lek imam loro iki kan tekan dhisik. Ndek niku imam tekane kare. Terus malih kepingin kula setelah keterangan-keterangan wong sing kula waca niku wau, awak dhewe saiki kan musim ngeten iki, musim penyakit nggih. Ketwingen-wingenane nggih musim penyakit, wabah penyakit, musim wong lara, musim tahun. Lah dari banyaknya penyakit, musibah dan macam-macam itu akhirnya timbul kesulitan hidup, golek pangan ya rada angel, nyambut gawe malih rada ruwet, ada yang ngoten ta. Nah, ternyata di antara fadilahnya Yasin itu bisa mengatasi masalah itu. Mulane lek umpama sampean tak jak maca Yasin setiap arba kira-kira setuju ora? Bener nggih. Malah ampuh maneh iku ya, sampean tak kandhane. Ana wong luwe gak duwe apa-apa, gak enak sing dipangan. Iku apa Yasin, maca Yasin pokoke atine khudur khusyuk. Ilang luwene. Ngoten lho. Ilang luwene. Dia memang betul ilang luwene. Lah apa selama iki kula kali sampean nek maca Yasin kok malah
kok malah luwe. Masalah urung iso khudur, urung iso khusyuk. Urung iso khudur, urung iso khusyuk. Kene ini maca Yasin lisane. Wah, pikirannya tuh kok ndi-ndi. Oh, atine tuh kok ndi-ndi. Nah, iki. Akhirnya sing mandi duduk Yasin tapi sing mandi iya sing mandi suguhane. Ngoten lho. Nggih. Manten ngoten iso uga dirasakno karo para wong tuwa sing wis ndhisiki awak dhewe. Katakanlah setelah kita baca Yasin, kita berdoa, kita hadiahkan Yasin tadi kepada para orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka sesuai yang ada keterangan di sini, maka ketika orang tua kita tadi termasuk golongannya orang yang saat itu di alam kuburnya sedang menerima siksaan dari Allah, maka siksaannya akan diringankan oleh Allah. Apabila termasuk golongannya orang yang ketika di alam kuburnya saat itu orang tua kita itu termasuk orang yang merasakan kenikmatan, maka akan semakin bertambah nikmat dari Allah. Ini fadilahnya Yasin. Maksudnya apa sih? Apa yang kita lakukan di dunia ini itu biar bisa juga nikmatnya dirasakan oleh para orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ada lihat. Mulanya insya Allah mulai malam Sabtu ngarep kita awali dengan baca Yasin, langsung lanjut kali sholawat. Mari Yasin dongo terus maca sholawat. Ngoten nggih. Muga-muga mungkin tambah kathah barokahe, tambah kathah manfaate kagem kita sedaya, terus tambah napa nggih? Manfaat itu tambah lebih kathah malih dateng lindungi terutama para orang tua sing pun mboten wonten. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jembin tembungan. Ya wis. Saat ini Isya kan rada mundur to. Makane mulane malah rada bengi. Gimana? Yes. Salawat niku napa kedah diucapne napa teng ati. Sholawat teng jero ati mawon nggih mboten napa-napa. Cuman lebih sempurnanya lisane iya, atine iya. Ngoten nggih. Lebih sempurnanya lisane iya, atine iya. Masalah napa? Wong ke bakal mlebu swarga niku wutuh. Ora atine tok. Tapi sak lisane barang. Ngoten lho.
Ngoten. Dadi lek kon di tempat-tempat yang kira-kira umpama kita lisankan itu tidak baik, ya cukup di hati. Contohnya kayak pas di jeding, di bis, utawa di pasar, ngoten niku campur wong akeh nek jero ati. Sing luwih apik, tapi nek di tempat-tempat sing memang kira-kira diucap nulisan itu bagus ya, sing apik ya lisane ya atine. Ngoten lho. Masalah kabeh ku bendene ibadah dhewe-dhewe. Wong lisan bakal ditakoni kok. Nah, ngoten. Ati ya padha ae. Iya napa? Wah ya malah apik. Malah apik. Malah saya. Jadi di mana tempat kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad misalnya. Pokok ndak ada tempat-tempat sing kira mboten saya mbok medhunekno. Ampun lah. Wonten. Apal kali napa niku nyekel Al-Qur'an kali mboten kan fadilahe kan kadang sing nyekel Al-Qur'an dari segi tangane. Nggih. Nggih, leres. Jadi wong maca Quran bin nazari dengan melihat dibandingkan dengan membaca Quran tanpa melihat Al-Quran karena hafal, itu tetap lebih utama dengan melihat. Masalahnya selain lisannya beribadah, matanya juga beribadah, tangannya juga beribadah. Tapi kalau kira-kira dengan tanpa melihat itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih hudur, bisa lebih banyak ingat kepada Allah, maka ya lebih utama tidak melihat. Jadi ngeten, nek sing gak atik maca kelebihane ndak hafal, ya. Sing gak apa? Sing mbek ndelok kelebihane ya mripate mang iso. Ngeten. Jadi sing paling utama dhewe iku apal, tapi senajan to apal ndek mocane tetep karo nyekel. Wah, iku malah sing luwih utama. Ngoten ta. Sampun nggih. Lagi jagang itu terusakan masalah yang pun dalusaken. Pun niku mawon mugi-mugi kita sedaya pun bareng istiqomah kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lek pun saged istiqomah insyaallah barokah istiqomah niku mangke bakal dibuka sedayanipun kalian Allah, terutama kesulitan-kesulitan dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan ibadah, insyaallah
akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning syaratnya gini wau istiqomah. Syarat istiqomah. Syarat istiqomah. Mungkin apa sing kula aturaken bermanfaat. Kirang langkung kula matur nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bareng-bareng subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.